Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Tanya Hasanah pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa kaum laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut tanpa halangan yang dibenarkan syariat agama dianggap keluar dari Islam. Benarkah demikian? Salat Jumat bagi laki-laki yang muslim, aqil, baligh, mukim, dan juga sehat, hukumnya adalah fardu ain. Dan tidak boleh ditinggalkan karena akan melahirkan dosa besar. Salah satu di antara dosa-dosa yang besar adalah meninggalkan salat fardu yang 5 waktu, termasuk di dalamnya adalah salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang yang beriman, kalau sudah dipanggil kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah untuk melaksanakan sholat Jumat itu dan tinggalkan jual beli. Oleh karena itu, para ulama tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja padahal tidak ada udzur yang syar'i, maka dia telah berdosa besar. Akan tetapi lain halnya dengan cerita orang yang punya udzur. Sebutlah dia misalnya orang yang sakit atau seorang musafir yang memang terlepas kewajiban darinya mengerjakan sholat Jumat. Maka orang-orang yang memang tidak wajib sholat Jumat, dia boleh memilih untuk sholat Jumat ataupun dia tidak sholat Jumat, berarti dia mengerjakan sholat zuhur saja. Nah, tentang ada kaitannya dengan orang yang 3 kali berturut-turut meninggalkan sholat Jumat, apakah dia keluar dari agama Islam dan tidak? Sebenarnya ini kembali lagi kepada apa yang dimaksud dengan meninggalkan itu. Apakah dengan udzur yang syar'i atau tidak? Ada sebuah hadis yang menyebutkan begini, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi." Orang yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat secara tahawunan, secara mengabaikan, melalaikan, tidak ada udzur syar'inya, dia tidak sakit, dia bukan musafir, dia laki-laki, dia bermukim di dekat situ semua, dan semua syarat-syarat yang mewajibkan dia untuk sholat Jumat itu terdapat pada dirinya semua. Lalu dengan sengaja dia lalaikan begitu saja sampai 3 kali, sebenarnya bunyi hadisnya bukanlah dia keluar dari agama Islam, bukan dia murtad, tetapi Allah menyebutkan taba'allahu ala qalbihi. Allah akan menutup hatinya, hatinya yang tertutup. Tetapi bukan berarti dia keluar dari agama Islam, tetap dia dosa besar kalau dia meninggalkan dengan sengaja tanpa adanya udzur yang syar'i, karena memang itu adalah taklif, beban yang Allah berikan kepada setiap muslim yang memang memenuhi syarat wajib untuk sholat Jumat, lalu ditinggalkan dengan seenaknya begitu saja 3 kali, maka Allah katakan, dalam hadis Nabi disebutkan, taba'allahu ala qalbihi. Allah menutup hatinya. Nah, menutup hati ini tidak bisa ditafsirkan sebagai orang itu keluar dari agama Islam, tetapi boleh dibilang orang ini memang benar-benar sudah keterlaluan. Karena meninggalkan kewajiban sholat 3 kali berturut-turut sholat Jumat itu, maka tertutuplah hatinya, bisa ditafsirkan sebagai orang yang sudah berdosa besar, orang yang fasik, orang yang meninggalkan perintah-perintah agama. Tetapi kita tidak sampai pada kata yang menyebutkan bahwa orang ini sudah keluar dari agama Islam. Tetap berdosa besar, dan untuk itu dia harus mengganti sholat yang ditinggalkan. Tetapi karena sholat Jumat ini tidak bisa diganti, dalam arti tidak ada qadha sholat Jumat, maka yang wajib dikerjakan itu adalah mengganti dengan sholat zuhur. Bagaimana sholat zuhurnya? Ya kerjakan sholat zuhur. Berapa kali meninggalkan sholat Jumat? 3 kali. Ya kerjakanlah sholat zuhur sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Oh, tetapi saya sudah berkali-kali Pak Ustadz, saya sudah 10 kali. Ya berarti kerjakanlah sholat zuhur 10 kali sebagai pengganti dari sholat Jumat itu. Itu awal mula dari niat baik kita untuk mengganti, kemudian barulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa, atas ketidaktahuan, atas ketidakmengertian kita terhadap hukum-hukum syariahnya. Jadi bukan hanya sekedar bertaubat saja, tapi wajib untuk menggantinya. Dan karena sholat Jumat itu tidak bisa diganti dengan sholat Jumat yang sama, berarti digantinya adalah dengan mengerjakan sholat zuhur sebanyak jumlah sholat Jumat yang pernah ditinggalkannya. Baik karena tidak tahu atau karena tahu tapi malas dan lalai, intinya adalah sholat yang ditinggalkan itu harus diganti, sebab nanti yang pertama kali akan ditanya oleh Allah di dalam akhirat ketika kita masuk ke alam akhirat itu adalah tentang sholat. Inna awwala ma yuhasabuhu bil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-shalah. Yang akan ditanya pertama kali nanti ketika kita masuk alam akhirat itu dari amal-amal kita adalah sholat. Nah, sholat yang 5 waktu itu termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat. Maka ini yang akan ditanya pertama kali, dan
Kita tidak bisa menjawab bahwa saya waktu itu tidak tahu, saya lupa, saya tidak ingat, saya tidak dikasih tahu bahwa itu harus diganti dan sebagainya. Itu tidak ada alasan. Alasan yang bisa kita jawab adalah bahwa kita sudah mengerjakannya atau belum mengerjakannya. Kalau sudah mengerjakannya berarti aman, atau meninggalkannya tapi kemudian menggantinya berarti aman. Tetapi kalau tidak dikerjakan, tidak diganti, maka itulah yang jadi malapetaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat yang lalai dari mengerjakan salatnya. Harusnya dia kerjakan tapi malah ditinggalkan. Harusnya dia ganti tapi dia tidak ganti. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam masalah salat yang satu ini, karena inilah yang akan menentukan kita masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Pemirsa Hasanah, ketika waktu sholat Jumat tiba, mayoritas kaum laki-laki sudah berada di masjid, sementara kaum perempuan melakukan sholat zuhur di rumah. Adakah aturan waktu sholat zuhur bagi wanita di rumah? Apakah setelah azan atau setelah selesai sholat Jumat? Kalau seorang wanita memang tidak wajib sholat Jumat, maka dia punya satu di antara dua pilihan. Kalau dia ikut sholat Jumat di masjid, maka sholat Jumatnya sah dan dia tidak harus mengerjakan sholat zuhur. Tapi kalau dia tidak ikut sholat Jumat di masjid, lalu dia mau di rumah saja, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur, karena memang aslinya adalah sholat zuhur. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah seorang wanita ketika di hari Jumat, orang-orang sedang sholat Jumat di masjid, dia harus menunggu dulu sholat Jumat di masjid selesai baru dia boleh mengerjakan sholat? Jawabannya tidak harus. Kenapa? Karena yang terikat dengan jamaah di masjid itu hanyalah orang yang ada di masjid. Misalnya, ada seorang wanita bahwa dia sedang dalam keadaan di dalam masjid, ya. Kemudian dia tidak ikut sholat Jumat, dia kemudian ingin mengerjakan sholat zuhur saja, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena di masjid sedang ada sholat Jumat. Kalau dia sedang berada di masjid, karena tidak boleh mendahului jamaah yang ada di dalam satu masjid. Tapi kalau dia sedang ada di luar masjid, entah di rumah, entah dimanapun, maka dia tidak terikat dengan sholat jamaah yang ada di masjid itu. Kenapa? Karena tidak bolehnya mendahului jamaah itu kalau kita berada di tempat tersebut. Kalau kita tidak berada di tempat tersebut, maka kita boleh melakukannya. Yang penting waktu zuhurnya atau waktu Jumatnya sudah masuk. Sebagaimana juga dalam sholat-sholat yang lain, begitu juga dalam sholat Jumat. Yang penting waktu zuhurnya sudah masuk, waktu Jumatnya sudah masuk. Seorang wanita, kalau dia tidak di masjid, dia ada di rumah, silahkan dia sudah mulai melakukan sholat zuhur itu tanpa harus menunggu jamaah Jumat di masjid. Ini kan baru terfikir oleh kita sekarang ketika masjid itu menggunakan pengeras suara dan kita dengar dari rumah yang jaraknya bermeter-meter itu, oh di masjid orang masih khutbah, oh di masjid belum qomat, oh di masjid belum lagi mengerjakan sholat Jumat. Jadi kita di rumah seolah-olah merasa terikat dengan apa yang di masjid. Padahal kalau kita bayangkan di zaman dulu yang tidak ada pengeras suara, siapa yang tahu bahwa di masjid sudah ada sholat jamaah, sudah dimulai sholat Jumatnya atau belum? Kan kita nggak tahu. Oleh karena itu seorang wanita ketika ada di rumah, dengar atau tidak dengar suara orang berjamaah di masjid, asalkan sudah masuk waktu zuhur, maka dia sudah boleh mengerjakan sholat zuhur, termasuk juga sholat Jumat. Tidak harus menunggu dari jamaah masjid itu menyelesaikan dulu sholat Jumatnya, baru seorang wanita itu mengerjakan sholat Jumat. Dengan syarat dia bukan ada di masjid, dia ada di rumah. Pemirsa Hasanah, dalam kehidupan berumah tangga, seringkali masalah ekonomi mewarnai kehidupan kita. Lalu, jika seorang istri menghadapi masalah kekurangan nafkah dari suami, kemudian secara diam-diam mengambil uang suaminya, apakah tindakan istri ini termasuk mencuri? Seorang istri memang dia punya hak atas harta suaminya walaupun tidak secara keseluruhannya. Sebagian dari harta suaminya itu memang adalah hak istrinya. Oleh karena itu, seorang istri ketika dia mengambil harta suaminya dengan cara yang ma'ruf itu dibenarkan, dengan cara yang memang disepakati oleh keduanya. Pernah ada seorang wanita bernama Hindun binti Utbah. Dia adalah seorang wanita yang merupakan istri orang kaya, istrinya Abu Sufyan. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan bahwa Hindun ini melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW atas tindakan suaminya Abu Sufyan yang menurutnya itu terlalu pelit terhadap istrinya sehingga tidak diberi belanja yang cukup. Maka disebutkan Hindun berkata kepada Rasulullah, "Inna Abu Sufyana rajulun syahih."
Abu Sufyan suami saya itu ya Rasulullah orangnya pelit sekali. Fahal alayya junahun an akhudha min malihi sirran? Saya dosa enggak ya Rasulullah kalau saya ambil uangnya diam-diam? Apa jawaban Rasulullah? Qala khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Rawahul Bukhari. Kamu ambil saja yang menjadi hakmu itu sebagai istri dan juga hak anak-anakmu itu, ya, apa yang sekiranya cukup bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik. Artinya memang di situ ada sebuah pesan bahwa seorang istri itu memang punya hak dari harta suaminya dan tentu saja suaminya ini berkewajiban memberinya nafkah, memberinya uang belanja, hal-hal yang sekiranya cukup buat kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ketika seorang suami dianggap telah melanggar ketentuan ini, maka istri dalam hal ini dibolehkan mengambil harta dari suaminya, tapi dengan catatan mayakfiki, sekiranya cukuplah buat seorang istri itu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi bukan dengan cara merampas, dengan cara memaksa atau dengan cara menodongkan pistol di dahi suaminya, tidak. Tentu dengan cara yang baik. Yang sekiranya memang mencukupi apa yang sudah ditetapkan, yang sebagaimana urfnya, kebiasaannya di tengah masyarakat itu. Dan hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai hadis di mana seorang istri itu memang dia punya hak atas harta suaminya, tidak seluruhnya, pada sebagiannya saja. Pemirsa Hasanah, jika istri boleh mengambil uang suami secara diam-diam selama dilakukan secara baik dan sesuai kebutuhan, berarti tindakan istri bukanlah mencuri. Lalu seperti apakah pembagian harta dalam rumah tangga itu? Apakah harta itu milik bersama atau masing-masing istri dan suami memiliki harta sendiri-sendiri? Ketentuan pembagian uang atau harta antara suami dan istri dalam syariat Islam itu sederhana sekali. Pada dasarnya, semua harta suami adalah milik suami dan semua harta milik istri adalah milik istri. Dalam Islam tidak ada istilah peleburan harta suami istri yang bersifat otomatis. Itu tidak ada. Yang ada adalah harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Tapi ada satu catatan. Seorang suami itu wajib memberi nafkah kepada istrinya dalam beberapa bentuknya. Yang pertama adalah memberi mahar. Mahar ini adalah kewajiban yang harus diberikan suami pada istrinya. Yang kedua harus memberi nafkah. Nafkah itu diberikan sepanjang pernikahan itu berlangsung. Katakanlah 10 tahun, 20 tahun, 30, maka pemberian nafkah ini harus terus-menerus diberikan. Selain mahar dan juga nafkah, ada juga pemberian-pemberian yang lain. Entah itu namanya hibah, entah itu namanya sedekah, entah itu namanya hadiah, dan sebagainya. Tapi sifatnya tidak wajib. Yang wajib itu adalah pertama mahar, yang kedua nafkah. Itu adalah kewajiban yang mutlak yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam. Tinggal nanti berapa nilai mahar dan berapa nilai nafkah. Ini yang disesuaikan dengan beberapa faktor. Pertama misalnya terkait dengan posisi dan kedudukan seorang wanita dalam Islam. Rasulullah SAW itu memuliakan para wanita dan memberikan hak kepada para wanita untuk menetapkan mau dinikahi dengan mahar seberapa besar. Itu harus ditanyakan dulu pada seorang wanita. Tidak boleh langsung dipukul rata, langsung pokoknya seperangkat alat sholat. Karena memang begitulah biasanya. Tidak, harus ditanya dulu. Yang kedua juga harus ditanya, lalu terkait dengan nafkah, entah itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan sebagainya, berapa yang sekira-kiranya si istri ini ridho atas pemberian suaminya. Di situ, kalau kita sebagai bangsa Indonesia, kita bisa menyebutnya dengan istilah perjanjian pranikah. Perjanjian sebelum nikah itu si istri mau dinikahi dengan mahar sekian, dengan mas kawin yang ditetapkan, dan juga dengan nafkah. Entah itu bulanannya berapa dan sebagainya, bisa dengan prosentase dari pemasukan suami, atau disebutkan dengan angkanya dan sebagainya, terserah. Yang penting disepakati di antara keduanya bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik, yang membuat suami itu ridho atas apa yang telah dia berikan pada istrinya, dan juga istri ridho atas apa yang diberikan suaminya pada dirinya. Dan kesepakatan itulah yang harus dijadikan bahan pertimbangan antara hubungan suami istri, dalam hal ini pembagian harta suami dan harta istri. Pemirsa Hasanah, beralih ke masalah lain.
Di zaman modern ini, banyak sekali profesi yang digeluti masyarakat untuk mengais rezeki. Salah satunya profesi makelar, broker, calo, dan lainnya. Profesi ini memudahkan penjual untuk mendapatkan pembeli, dan sebaliknya juga memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Akan tetapi, bukankah hal ini bertentangan dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjual barang yang bukan miliknya? Pada dasarnya, benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. La tabi' ma laysa indaka. Jangan kamu jual barang yang bukan milik kamu. Itu benar sekali. Akan tetapi, hadis ini tidak berlaku secara mutlak. Dalam arti begini, kalau yang punya barang itu mengizinkan, membolehkan untuk kita menjualkannya, kenapa jadi tidak boleh? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah meminta kepada salah seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bariqi untuk membelikan bagi Rasulullah seekor kambing untuk persiapan disembelih pada hari raya Idul Adha. 1 dinar emas diberikan kepada Urwah, lalu Urwah mencari. Karena beliau ini seorang sahabat yang ahli perkambingan dan juga ahli perdagangan, maka dengan uang 1 dinar itu dia malah mendapatkan 2 ekor kambing. Padahal pasarannya di Madinah itu sebenarnya dengan 1 dinar itu hanya bisa dapat 1 kambing. Tapi karena dia pintar, mungkin dia mencari di kampung di mana, maka dia bisa membawa pulang 2 ekor kambing. Dituntun kambing itu menuju ke rumah Rasulullah. Di tengah jalan bertemu dengan orang yang juga lagi butuh kambing dan tertarik dengan kambing yang sedang dituntun oleh Urwah ini. Dan ditawar oleh Urwah, dia katakan, kamu boleh beli salah satu saja dari 2 kambing ini. Harganya 1 dinar. Deal, sepakat, maka kemudian kambing itu dijual 1 saja. Jadi dia bawa pulang kambing 1, karena yang 1 sudah laku dijual, dan uangnya 1 dinar dia bawa pulang juga bersama Nabi. Nabi lantas bingung. Kan saya minta kamu beli kambing, kenapa uangnya masih utuh dan sekarang bawa pulang kambing 1? Diceritakanlah bagaimana kejadiannya, maka Rasulullah pun tertawa sambil mendoakan Urwah Al-Bariqi ini, semoga dia Allah berikan keberkahan dalam bisnisnya. Sampai Nabi mengatakan orang ini saking pinternya jualan, ya kalaupun dia jual tanah pun dia akan laku jualannya itu. Praktek menjadi perantara atau kita sebut dengan istilah makelar atau calo atau broker dan sebagainya, dan di zaman modern ini istilahnya lebih keren, reseller. Ini bisa jadi halal, bisa jadi haram, tergantung bagaimana akad dan bagaimana tekniknya. Kalau seandainya yang punya barang itu mengizinkan, bahkan meminta tolong jualkan, maka ya walaupun kita bukan pemilik, maka kita boleh menjual barang milik orang lain, tentu atas seizinnya. Tetapi kalau yang punya saja tidak tahu, ada mobil diparkir di pinggir jalan, lalu tiba-tiba kita tempel stiker, dijual. Lalu kita duduk di sampingnya. Lalu ada orang beli, kita jual mobil orang. Yang punya nggak tahu-tahuan, tiba-tiba mobilnya hilang kemana? Sudah saya jual, Pak. Padahal yang punya tidak ada niat untuk menjualnya. Maka ini yang tidak boleh. La tabi' ma laysa indaka. Jangan kamu jual barang yang bukan kamu sebagai pemiliknya, tetapi dengan catatan, kalau yang punya malah minta jualkan, sebagaimana sistem marketing, distribusi barang dan sebagainya, dalam kehidupan kita sehari-hari hampir tidak ada barang yang kita beli dari pemiliknya langsung. Kalau kita masuk ke pasar, ke toko, ke mana dan sebagainya, yang jual itu bisa dipastikan bukan dia pemilik barang itu. Dia hanya pegawai, dia hanya distributor, dia hanya perantara dan sebagainya. Pemilik barang itu entah ada di mana, dan kita bertransaksi bukan kepada pemilik barang, tapi kepada yang jual, yang mana yang jual ini bukan pemilik barang itu. Tapi karena memang sudah disepakati dari awal, ini tolong jualkan barang saya, maka silahkan dia menjual barang, walaupun sebenarnya secara status dia bukan pemilik barang itu. Tapi dia mendapatkan amanah, dia mendapatkan kepercayaan dari yang punya barang, dan yang punya barang merasa senang karena barangnya bisa laku dijual. Kalaupun dia mendapatkan fee, upah, atau berapa persen dari hasil penjualan yang sudah disepakati, maka itu hukumnya adalah halal. Lalu apakah bolehnya profesi maklar atau broker di sini? Berarti kita boleh menggunakan jasa mereka untuk menjualkan barang. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan segera kembali sesaat lagi.
Yang menguntungkan tuh biasanya ketika kita menggunakan broker, dalam hal ini kita membeli tiket. Kita biasanya tidak membeli tiket kepada pihak maskapai penerbangan atau tidak kepada yang punya kendaraannya, tapi kita belinya kepada, sebutlah misalnya bagian travel agent. Nah, kadang-kadang kalau kita beli di travel, itu malah jauh lebih murah daripada kita beli langsung kepada perusahaan tersebut. Sebutlah kita mau menginap di suatu hotel, mungkin kalau kita langsung go show, langsung datang ke hotel itu, pesan kamar dan sebagainya, harganya bisa harga yang standar. Tetapi kalau beberapa hari sebelumnya kita sudah booking lewat berbagai macam perantara, kita sebut sebagai perantara, ya, entah itu kita sebut perusahaan travel agent atau apalah nama sebutannya, baik yang secara konvensional atau yang sudah pakai online dan sebagainya, maka harganya malah bisa jadi jauh lebih murah, bisa mendapatkan diskon, potongan dan sebagainya. Maka kita pakai jasa itu pada dasarnya sah-sah saja dan bahkan menguntungkan kita, maka tidak mengapa dan itu malah jauh lebih baik. Oleh karena itulah tidak semua perantara itu baik. Ada perantara yang baik kalau menguntungkan semua pihak, baik kepada yang punya barang ataupun pada konsumen kita sama-sama diuntungkan, tentu itu baik dan halal pada dasarnya. Tapi menjadi tidak baik ketika kedua belah pihak malah dirugikan. Kita sebagai konsumen terpaksa harus bayar lebih mahal, bahkan bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu biasanya kita sebut dengan calo. Calonya itu mengambil untung luar biasa dan merugikan masyarakat. Sementara perusahaan yang menjual jasa tersebut juga dirugikan. Kenapa? Karena ya harusnya mereka bisa jual dengan cepat, murah dan sebagainya, tapi dikuasai oleh oknum-oknum tertentu, entah yang ada di dalam perusahaan itu atau yang di luar dan sebagainya, sehingga masyarakat menjadi kehilangan hak-hak mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dan semurah-murahnya. Nah, oleh karena itulah tidak semua calo atau broker itu jelek, bisa jadi baik, malah menguntungkan semua pihak, dan itu silahkan saja. Dan kadang-kadang ada juga yang malah menjadi penghambat. Ya, kadang-kadang dalam hal ini terpaksa kita harus beli dengan harga lebih mahal. Kalau sudah konteksnya terpaksa, memang hukumnya akan jadi berbeda. Tetapi kalau kita masih bisa mendapatkan yang lebih murah, maka sebaiknya kita tidak usah beli dari calo yang memang dia maunya memeras kita, maunya mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan merugikan publik masyarakat secara umum. Pemirsa Hasanah, demikian akhir kebersamaan kita pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.